Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Posisi BTC masih sideways lah ya di 3400-an situ ya, 3456 drop lagi lagi sideways lah di range itu. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 27 billion. Volume masih tetap ada kenaikan, volume 39,4 billion, ada naik 43,8%. Nah, bagusnya BTC Dominance turun ya, kemarin masih 53%, ini dia 52,7 ya. Fear and Greed masih greedy di 72%. Tadi daily-nya nutup di 34.004, 34,4 ya. Sama seperti kemarin. Ini saya buat video BTC di 34.280, ETH di 1.800, BNB 227, XRP ada naik dikit 57 sen. Oh, Solana masih kenceng naik ya. Masih ini dia. Solana udah di $35.98, hampir 36. Cardano 30 sen. Ya, bagus sih dengan dominance ini menurun ya. Nah, altcoin lebih hijau dia. Ya. Chainlink $11.67. Polygon 64 sen, Polkadot $4,5. Ya, agak inilah ya. Kita lihat event. Oh, semalam Gold XAU anomali. Kalau dilihat dari ininya, source-nya hijau malah dia merah. Semua logam mulia kemarin hijau, platinum hijau, perak, silver hijau, palladium hijau, rhodium hijau. Cuma emas satu yang merah. Ya gitulah kalau market ya. Kadang kemarin hampir kena SL tuh. Untung masih ini nggak nyampe kan. Terus dia drop lagi ya. Ini masih floating loss. Ya biarkan aja lah. Lihat dia hari ini bisa ini atau ketendang ya, nggak tahu, lihatlah. Semalam ada yang ikut INJ protokol nggak? Kalau dapat ada ikut berarti ada dapat dikit ya. Saya dapat dikit di INJ ya, dapat dikit di ini saya short INJ injective protokol ya, dapat dikit, tapi emas masih floating loss ya, lihatlah nanti gimana ya. Kalau dilihat event hari ini, nanti banyak data CPI juga ya hari ini ya. France CPI ya, ada penurunan ya. Itali GDP, ini event euro ya. Euro ada ini CPI, CPI-nya turun juga. Nah, kalau dia turun, wah berarti emas saya bahaya juga nih, lagi floating ini. Kalau dia turun, emas bisa lebih merah nih ya. Lihatlah ya, kalau ketendang ya udah nggak apa-apa. Dapat di INJ, kemakan di gold ya udahlah. Lihatlah, siapa tahu anomali kan, semalam aja anomali dia, semua pada hijau, dia yang merah satu emas ya. Ini kalau dilihat dari nanti jam 5 sore untuk karena euro, kalau dia Itali, French gitu nggak ngaruh kan, tapi kalau dia kategori euro biasanya ngaruh ke dolar, ke gold terutama ya, emas ya. Ini kalau dilihat dari ininya penurunan inflasinya ya, CPI-nya untuk core CPI-nya yes over yes-nya 4,5%, sebelum ini forecast-nya 4,2%. Terus CPI index-nya yes over yes-nya lumayan drop loh kalau dilihat. Dia sebelumnya 4,3, ini forecast diperkirakan 3,1% gitu ya.
Terus juga euro juga keluar data GDP juga berbarengan ya. Ya lihatlah nanti jam 5 sore untuk waktu Indonesia. Terus untuk event Amrik jam Indo jam ini ya 9. Jam 8.45 itu Chicago PMI sama jam 9 lah consumer confidence. Consumer confidence ada penurunan dikit, tapi Chicago PMI ada kenaikan dikit. Ini kayaknya ya mungkin ya dolar ya seharusnya ya di malam ini ya kalau Chicago PMI-nya bagus dia CB consumer confidence agak drop ya sebenarnya masih bisa ini kalau dilihat kalau di sini dolarnya hijau ya dibalik di sini emasnya ya kurang baik ya nggak tahu lah lihat malam ini kemana apakah masih anomali atau enggak. Semalam emas bener-bener anomali, yang lainnya logam mulia semua hijau, dia satu yang merah. Ya, kadang ya, market gitu lah kan. Kalau untuk kripto hari ini kayaknya di posisi ini kayaknya nanti saya pengen long, ambil long di ini OP kayaknya coba mungkin bisa untuk long ambil optimis OP ya. Mungkin rencana hari ini saya mau long OP saya gitu ya. Yalah, saya ini OP saya coba nanti long gitu. Hari ini ya untuk kripto. Saya kalau SAU masih floating loss ya biarkan aja hari ini ketendang atau bisa cuan nggak tahu, lihatlah masih jalan. Kalau untuk ini posisi ya inilah untuk hari ini saya untuk gold saya masih ini floating loss, kemarin saya masuk punya ya, ambil posisi buy masih minus dia. Terus untuk hari ini nanti saya coba ambil OP kayaknya sedikit long OP lah buat iseng aja ya. Saya kalau lihat marketnya gini sih sebenarnya menunggu, tapi saya lihat kayak OP boleh sih untuk ambil long. Optimis ya. Terus kalau kita lihat berita hari ini, nah itu si Janet Yellen ya, akhirnya udah umumkan ada gila nggak dalam ini bentar berapa bulan itu hutangnya naik 776 billion US dollar. Ini kelihatan sekali mereka ya, ini saya agak wanti-wanti. Masih ke depan itu kalau lihat ininya masih nggak jelas tuh ekonomi Amrik ya. Ditambah lagi mau election nanti kelihatan masih nggak jelas arahnya. Justru ke depannya 2024 2025 kayaknya untuk ekonomi Amrik mungkin bisa makin gelap. Ini kelihatan ya. Ini analisa saya, kalian cuma ambil yang kalian ini ya, bukan harus ini, saya pribadi gitu ya. Saya kalau lihat kondisi ini, dari tingkah yang mereka lakukan, aksi yang mereka lakukan, kayaknya sebenarnya mereka nggak peduli gitu. Saya takut ada skenario di belakang orang-orang ini, mereka udah nggak peduli dolar itu memang mau dihancurkan, fiat, malah mereka cetak, mereka ini, hutang mereka nggak peduli. Mungkin nanti sampai satu tahap, akhirnya ambruk, baru mereka masuk ke digitalize gitu ya. Dan kalau kita lihat ini
perusahaan-perusahaan besar itu ya, boleh katakan ya globalisnya, itu udah kelihatan mulai mereka pindahkan aset mereka ke blockchain, mulai kelihatan itu ya. Jadi tokenize ini, apa yang dibahas sama BlackRock ini kayaknya udah mulai gerak mereka gitu ya. Jadi ujungnya nanti juga fiat ini hancur, yang akhirnya digitalize dolar gitu yang berlaku kayaknya. Jadi maka mereka nggak peduli lagi ini paper money ini mereka print, memang mereka rencana ya udah mau hancurin gitu. Itu saya curiga kalau lihat dari gerak mereka, yang ujungnya apa yang Fed mainkan, soft landing, itu bullshit semua kayaknya ya. Di belakang dia udah siapkan CBDC-nya gitu, udah jalan ini ya kan. Saya curiga. Tapi ini nggak akan langsung, ini efeknya ini mungkin ya tahun depan itu ya, karena dia udah mau habis. Jadi kalau udah lihat begini ya, saya entah Fed mau naikkan suku bunga, udah nggak ngaruh gitu. Sebab dari dia naikkan interest rate-nya ya, itu keras akan terjadi gitu. Ya, bunga yang udah terlalu tinggi gitu ya, yield yang terlalu tinggi. Ini tinggal istilahnya benturan ini terjadi, kapan terjadi, itu mungkin ya nggak tahu, kita lihat lah di tahun 2024 ini apa yang terjadi ya kan. Di bulan apa kita nggak tahu, itu saya jangka, saya lihat dalam 2 tahun ini ke depan 2024-2025 ini terutama akan ada sesuatu gitu. Apa saya nggak tahu, tapi hati ini kayaknya ada sesuatu gitu ya. Jadi buat saya pribadi, masih saya sarankan buat kalian ya, apapun itu, ada dana ya, jangan percaya yang orang ngomong kripto akan zero, BTC zero ya kan. Justru fiat itu akan ini ya, justru kripto ini yang jalan ya ke depannya. Tapi walaupun nanti ada drop atau apa, udah kelihatan dari lihat mereka pemain besar pos pindah-pindahkan aset, kelihatan mulai mereka transfer masuk ke blockchain, di tokenize gitu ya. Kelihatan itu kapan ininya kita nggak tahu, tapi kayaknya memang sengaja mereka ini menghancurkan. Kadang kita lihat kenapa mereka terlalu ini nggak pikirkan. Justru mungkin udah ada rencana di belakang yang mereka ini memang sengaja fiat ini mereka hancurkan sendiri juga. Yang akhirnya nanti digitalize dollar gitu ya. Jadi makanya akan banyak hal terjadi ke depannya saya rasa. Jadi buat kalian yang ada dana gitu kan, cicil aja. Ya kayak kemarin waktu drop, saya suruh kalian ambil emas, itu bagus sekali. Kalau ada yang beli ini itu kan tabung. BTC juga kalian cicil-cicil dikit, ETH gitu ya. XRP ya. XRP kalian boleh masukkan porto kalian, karena XRP itu secara pengadilan dia udah menang di tahap, dia bukan security gitu ya. Jadi untuk walaupun SEC kata mau appeal ini itu, di tahap dia sudah menang satu tahap secara inkrah, dia menang itu posisinya udah kuat gitu. Jadi itu. Nah terus Chainlink ya, Chainlink karena kerjasama sama pemerintah, dan pemerintah mereka butuh oracle dari Chainlink, itu boleh gitu ya. Itulah kalian masukkan invest begitu. Tapi kalau masih koin-koin gaming ini itu kita nggak tahu, karena gaming itu NFT lagi booming, cepet booming, tapi kalau mati ya wassalam gitu. Kalau gamenya nggak jalan, NFT-nya nggak jalan, karena bersaing sekali ya. Itu juga kayak gitu, gaming kan juga art gitu. Beda XRP gitu, XRP sebagai down payment, payment system itu dia border payment, itu dia bekerja sama bukan bank korner, sentral bank negara gitu. Maka dia
akan tetap survive gitu, ya. Nah, untuk invest mungkin kita harus pilih-pilih yang lebih safe. Kita lihat, kita cek, kita research dulu kondisi saat ini, mana yang aman-aman, yang apapun ekonomi, ya kan, kita belum tahu ini, ya kan, dengan perang ini itu bisa aja inflasi emas naik atau oil dinaikin lagi. Dengan ketidakstabilan ekonomi, politik, geopolitik, ya, masih akan ada hal-hal besar terjadi saya rasa di 2024 nanti. Ini udah penghujung lah 2023, ini udah hari ini terakhir bulan 10, besok udah masuk bulan 11, ya kan. Waktu cepet gitu, nggak rasa, ya. Dan juga kita lihatlah besok pagi monthly candle-nya nutup di mana, ya kan. Itu juga salah satu kita lihat sebagai sinyal gitu, ya. Pokoknya saya lihat banyak yang masih ini takut ketinggalan FOMO. Saya pribadi ya, saya nggak takut, saya masih yakin ketidakstabilan, ya. Kalau lagi naik ikuti, Anda di mana yang bisa cuan, Anda trade bisa cuan, ya kan. Kalau yang belum ada barang ya tunggu market ada naik, nanti pasti ada masa koreksinya, ya. Ini baru naik sebentar udah pada tanya kapan turunnya, ya tunggu ada masanya, ya kan. Kemarin itu aja ke bawahnya lama berapa bulan, ya kan. Nah, ini dia ada naik, ya biar dia naik dulu gitu. Nanti kalau dia udah masanya koreksi, ya di situ Anda yang ngerasa belum sempet masuk atau belum cukup barang, nanti bisa aja tambah muatan di situ. Nggak usah buru-buru, ya. Anda nggak perlu takut, akan ETF naik, akan ini parabolik ini itu. Ya tergantung Anda sih. Kalau saya invest selama saya lakukan investasi, saya orangnya tenang ngadapi ini. Saya nggak pernah takut ketinggalan kereta. Ada yang udah naik, saya biarkan, saya cari tempat lain gitu, atau koin lain. Saya nggak pernah ini gitu, ya. Nggak pernah ngerasa ketinggalan. Saya tuh dari awal belajar invest itu, saya nggak ada FOMO. Saya itu orangnya stabil, saya cek, saya ini. Ya saya orangnya perfeksionis sih. Sifat saya perfeksionis, maka saya kadang lakukan sesuatu itu agak detail gitu, ya. Jadi dan harus kita riset, cek dulu gitu, itu yang terbaik. Oke, jadi itu saran saya juga buat kalian yang mau invest, jangan main ikut-ikut, karena kadang kebaca, ketahuan dia nanya koin aja nggak apple to apple. Dia tanya saya misalnya koin DeFi, dia bandingkan dengan koin storage, mana lebih bagus, dia suruh saya pilih, ya nggak bisa bandingkan. Kecuali dia tanya, kita akan tahu itu orang ngerti, dia bandingkan DeFi dengan DeFi, mana lebih bagus untuk pilih, ya kan. Ini kadang dibanding ditanya, misal koin Oracle dengan wallet, yang mana nggak apple to apple. Jadi saran saya tetap buat kalian yang mau invest, harus pelajari apa yang kalian beli, apa yang kalian investkan, ya. Nggak bisa ngandalkan orang, terus kalau orang salah analisa, Anda ngamuk, marah-marah, tunjuk kesalahan di Anda, ya. Karena tidak ada orang yang ini, orang cuma menganalisa buat siapapun. Saya sendiri analisa salah, ya kan, ya saya terima resiko saya gitu. Dan kalau kita berhasil dalam analisa kita, ada kepuasan sendiri. Makanya saya kadang suruh kalian lebih mencoba, apapun yang kalian serap dari YouTube manapun, tetap kalian harus dior sendiri. Biar keputusan kalian ambil salah atau benar, itu juga untuk mendewasakan kita gitu. Oke, begitu aja pembahasan di hari ini. Kita tunggu besok event penting Bajerom, apa yang dia speak, ya kan. Buat saya sih bukan soal dia kenaikan rate lagi, udah nggak ini. Saya mau lihat arah dia apa, pembicaraannya aja gitu, kemana. Itu lebih penting gitu. Oke, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.